warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, baiklah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Silakan Fatma. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang lingkungan sekitar. Apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada pos, rumah, sekolah, jalan raya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang denah tempat tinggalku. Nah, ibu mau bertanya, tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, siapa yang melewati rumah temannya pergi untuk sekolah? Saya, Bu. Ada? Ada. Terus, ibu mau bertanya lagi. Kalau kita ingin pergi ke rumah teman, apakah kita harus tahu dulu arahnya? Ya, Bu. Supaya? Tidak. Jadi, supaya kita tidak tersesat, kita perlu mengetahui arah perjalanan agar memudahkan kita untuk pergi ke lokasi suatu tempat. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah media. Nah, media ini bernama papan denah tempel. Nah, ini gambar ini disebut dengan denah. Denah adalah gambar sederhana untuk membantu kita mengetahui letak suatu tempat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya membantu kita tidak tersesat ketika kita pergi ke suatu tempat. Nah, selanjutnya ibu mempunyai sebuah cerita. Nah, pada suatu hari, Rara ingin pergi ke rumah temannya. Rumah teman Rara itu berada di samping warung. Jadi, untuk Rara pergi dari rumah temannya ke sekolah, dari sekolah ke rumah temannya, yaitu Rara harus berjalan lurus, melewati taman, dan belok untuk sampai di warung. Nah, rumah temannya itu berada di samping warung. Sudah paham anak-anak ibu tentang denah? Paham. Oke. Nah, selanjutnya ibu mau bertanya. Tempat apa saja yang ada pada denah ini? Sekolah, masjid, rumah, warung, Oke. Nah, selanjutnya kenapa Rara perlu membutuhkan denah untuk pergi ke suatu tempat dia tidak sesat? Ya, supaya Rara tidak sesat. Oke. Nah, sudah paham tentang materi kita hari ini? Tahu. Oke. Selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berjumlah 5 orang. Nah, setiap kelompoknya nanti tugasnya adalah membuat peta perjalanan lalu menceritakannya. Nanti perwakilannya akan menceritakan ke depan. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan didiskusikan dulu dengan kawannya. Ibu ini kelompok 2. Ini coba lihat arahnya. Dan ini dia ke arah ya. Berapa bisa? Sudah paham? Dia mesti bingung? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ibu meminta perwakilan kelompoknya satu orang maju ke depan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Di sini kami ada dapat denah petunjuk perjalanan itu denah berjalan dari sekolah menuju kantin. Nah, di sini ada kantin, jadi sekolah lewat lurus belok kanan menuju kantin. Itu lurus ke arah taman, lalu belok kiri dan berjalan lurus sampai ke kantin. Oke, tepuk tangan untuk Isa. Oke. Baik, kami dari kelompok 2. Di sini kami mendapatkan denah itu menuju perjalanan dari sekolah menuju masjid. Nah, dari gambar ini dari sekolah itu kita lurus ada simpang 4, lalu belok kanan. Nah, di belok kanan itu ada itu masjid yang depannya taman. Oke, tepuk tangan untuk tadi. Oke, sudah paham semua ya tentang denah? Nah, selanjutnya ibu ada lembaran LKPD untuk kalian mengisi masing-masing supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi kita pada hari ini.
Silakan diisi ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Sudah semua jawabannya ya. Sudah paham semua tentang Dena. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Dena tempat tinggal, Bu. Apa manfaat Dena untuk kehidupan kita? Agar tidak sesat. Agar kita mengetahui arah perjalanan. Nah, sekarang Ibu mau salah satu dari anak Ibu dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Kepada Yuli? Jadi Dena adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Dena juga membantu kita mengetahui arah dan lokasi agar tidak tersesat. Oke, bagus sekali. Karena kalian sudah paham, dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dani, Bu. Oke, Dani, silakan. Sebelum kita masuk pada adanya kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi